Halo guys, teman-teman, saudara-saudari, sahabat dimanapun berada, kembali di channel saya. Saya masih ingin menjelaskan tentang bagaimana strategi kita menghadapi COVID-19, terutama apabila saudara-saudari atau siapapun orang yang Anda kenal mengidap atau terindikasi atau suspek atau mungkin juga sudah terbukti kena COVID-19. Nah, berdasarkan pengalaman kami, saya dan istri, yang ciri-cirinya tidak sama, ada yang demam, ada yang demam dan diare, batuk, dan sesak napas, terutama saya yang mengalami secara langsung. Nah, melalui kesempatan ini, ya, saya ingin menjelaskan kapan kita perlu ngambil tindakan, apakah tetap bertahan isolasi di rumah atau perlu ke rumah sakit terdekat. Namun sebelumnya, ya jangan lupa tolong subscribe channel ini supaya bermanfaat, supaya bisa berkembang dan terlebih bisa menolong, ya, memberi informasi sebanyak mungkin kepada siapapun saudara-saudari kita terkait dengan COVID-19. Jadi kembali, bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus kita lakukan saat kita terkonfirmasi atau ada indikasi, ada kecurigaan, ada dugaan barangkali kita atau saudara-saudari kita terpapar COVID-19. Apakah tetap bertahan isolasi mandiri di rumah atau perlu segera ke rumah sakit? Nah, pengalaman kami, pertama yang harus kita perhatikan adalah kondisi tubuh kita. Sekali lagi, kondisi tubuh setiap orang itu tidak sama. Ada yang kuat sehingga dia ya hanya gejala ringan. Tetapi ada yang mungkin karena ada penyakit bawaan sehingga COVID-19 itu bisa mempengaruhi begitu penyakit-penyakit yang ada itu. Kemudian indikatornya adalah pertama bagaimana selera makannya. Apakah dia bisa makan? Kemudian bagaimana dia apakah sudah mengeluh misalnya pusing atau dia mengeluh sepertinya sudah sangat lemas sementara makanan yang masuk itu berkurang, apalagi kalau tambah diare. Nah, barangkali perlu, ya, teman-teman arahkan untuk segera ke rumah sakit. Nah, boleh isolasi mandiri di rumah apabila kita merasa kuat, merasa segar dan makan, minum tidak masalah. Dan terlebih yang paling penting adalah pastikan kelayakan, ya, kamar terutama. Kalau misalnya kita mau mengambil pilihan isolasi mandiri di rumah, pastikan di dalam kamar itu ada toilet, ada kamar kecil. Kalau di dalam kamar itu tidak ada toilet, tidak ada kamar kecil, saya sarankan sebaiknya segera cari tempat isolasi di luar. Dan di luar bisa jadi di rumah sakit atau dimanapun. Yang penting jangan sampai isolasi di rumah, tapi toilet, kamar mandi masih gabung dengan anggota keluarga lain yang masih sehat. Jadi supaya mereka tidak terpapar. Nah, seperti yang kami alami karena di kamar kami tidak ada toilet, kemudian anak-anak juga masih kecil, orang tua. Akhirnya saya dan istri ambil keputusan untuk segera mengisolasi diri ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit kami langsung masuk ke UGD. Karena di UGD itu sudah lengkap, ya, SOP yang tenaga medis siapkan dari security-nya, kemudian semua sudah mereka persiapkan sedemikian rupa. Termasuk apakah kita harus nginap atau diperbolehkan pulang. Nah, keuntungan kita diisolasi di rumah sakit adalah pertama kita mendapat kepastian, ya, kepastian perawatan, terutama obat-obatan. Nah, satu obat yang bagus itu yang mungkin sulit kita cari di luar namanya Remdesivir kalau tidak salah. Belum lagi menu makanan itu juga mereka atur. Pagi, siang, malam, dan menu-menu khusus itu mereka sudah atur. Termasuk misalnya selalu diberi susu kotak, susu kacang hijau, telur selalu ada, telur rebus, ya, selalu ada. Nah, kemudian juga yang perlu kita perhatikan selama kita sakit itu harus sering-sering minum air hangat. Bagus juga kalau air hangat itu campur madu atau campur air jeruk nipis. Ya, syukur kalau ada jahe, apalagi jahe merah itu sangat bagus juga begitu, ya, untuk menambah daya tahan tubuh. Nah, pengalaman kami selama kami berada di rumah sakit, ya, melalui UGD, kemudian cek jantung, cek up keseluruhan, kemudian sampai akhirnya kami masuk ke rumah sakit isolasi khusus.
Nah, di situ kami benar-benar merasakan, waduh, belum lagi memikirkan anak-anak di rumah ya yang masih kecil-kecil. Nah, kami masuk ke ruang isolasi khusus. Di sana itu semua orang pakai APD, bahkan tukang servis, tukang sapu, pengantar makanan, apalagi dokter, perawat, semua pakai APD lengkap. Nah, bersyukur waktu itu saya dan istri kami satu kamar dan hanya kami dua. Sebenarnya ada pasien lain yang mau masuk, tapi ya saya katakan kayaknya agak sulit begitu ya. Apalagi kamar itu ya baru diberesin begitu ya. Saudara, saya juga ingin menjelaskan sebenarnya kalau mau isolasi di rumah sakit juga sangat baik ya, karena kita mendapat perawatan yang intensif dari para dokter. Walaupun mungkin tidak mesti harus diinfus, atau misalnya secara medis barangkali tubuh kita memang perlu intervensi dari infus, itu juga sangat baik. Nah, kemarin kami tidak diinfus. Nah, itu berarti kami benar-benar mengontrol bagaimana memaksa supaya bisa makan dan minum. Karena COVID ini memang membunuh indera pengecap ya, indera perasa, sehingga kita apa aja makanan itu tidak ada yang enak. Nah, oleh karena itu yang enak rasanya hanya ya minuman, misalnya minuman sari buah ya, buah pita, kemudian minum sari kacang. Nah, itu yang diperbanyak gitu, banyak minum itu. Kemudian buah pisang, buah apel, pir begitu ya. Itu juga sangat bagus ya untuk menambah daya tahan tubuh. Dan lagi-lagi ya supaya kita bisa istirahat, bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak, itu kendalikan stres ya. Karena saat kita kena COVID itu stresnya sangat tinggi, apalagi kita mikirkan keluarga, anak-anak begitu ya. Belum lagi memikirkan apa saya bisa sembuh atau tidak. Jangan-jangan saya menambah daftar orang yang dikubur secara COVID begitu ya. Kita bisa pahami itu, tidak sempat dibawa ke rumah, langsung bawa ke kuburan begitu. Itu memang menghantui ya para pasien COVID. Tapi justru saat-saat seperti itu memang kita dituntut untuk benar-benar keteduhan hati ya. Kita membangkitkan optimisme, semangat, motivasi diri ya. Dan itu hanya bisa kita lakukan melalui kekuatan doa. Nah, disinilah kekuatan doa. Kami sungguh-sungguh benar-benar merasakan kekuatan doa itu sangat-sangat penting, sangat-sangat urgent. Karenanya selama kami di rumah sakit, tatkala ada siapapun saudara-saudari, teman-teman yang berdoa, apakah melalui WA, melalui link podcast, atau melalui apapun, itu sangat-sangat berguna begitu ya. Sangat-sangat penting begitu ya. Untuk dibaca, untuk didengar, untuk begitu ya, untuk menguatkan begitu ya. Terlebih kita sendiri juga berusaha untuk terus berdoa. Jadi saudara-saudari, dimanapun Anda berada, ingat ya, COVID itu bisa disembuhkan asal kita mampu mengelola, memanajemen diri, mengelola stres. Jangan sampai stres, jangan sampai panik, takut yang terlalu berlebihan, karena itu sangat tidak menolong kekuatan imunitas tubuh kita, justru semakin drop imun kita. Sebaliknya, kalau kita berusaha untuk tenang, untuk teduh, untuk damai, kemudian makan dipaksa, terus makan, terus minum begitu, optimisme, positif ya, dengan kekuatan doa, dengan pertolongan Tuhan, yakinlah kami sudah merasakan ya, bertarung, berjuang, mengalahkan maut karena COVID-19. Kami sudah merasakan itu, dan puji Tuhan kami sudah dipulihkan, kami sudah melewati masa kritis, masa sulit itu, dan sangat-sangat sulit. Tapi ya, berkat doa Bapak Ibu Saudara-saudari, kami bisa melewati itu semua. Jadi tetap tenang, teduh, damai, fokus untuk pemulihan, yakin bahwa saudara-saudari atau orang-orang yang kita kasihi itu bisa sembuh karena COVID-19. Jadi sekali lagi kami mohon tolong channel ini subscribe ya, kemudian like dan komen, karena berikutnya saya akan membagikan bagaimana tips atau cara untuk mengembalikan kebugaran tubuh, terutama setelah kita dinyatakan positif, tetapi positif negatif begitu. Tetapi kita memang terus menjaga stamina tubuh agar cepat bugar, cepat pulih dari COVID-19. Karena itu sekali lagi, tolong bagi yang belum subscribe channel ini,
Dengan segala kerendahan hati saya mohon di subscribe ya, demi perkembangan pelayanan channel saya.